Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, Nanakos Yusuf, founder dan master trainer Seven Awareness, pendiri Nako School of Character dan pembina pesantren Anakoya. Mengucapkan selamat Dirgahayu RI ke-80. Sebuah perjalanan panjang yang saya rasa harus kita syukuri dan kita sama-sama berupaya bagaimana terus menyatukan bangsa ini dari berbagai cara perpecahan terjadi. Tentu saja ada banyak strategi-strategi musuh yang ingin kita berpecah belah. Sejarah mencatat bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam perang melawan penjajah, tetapi selalu dihancurkan dari dalam. Terjadi perang-perang antar keluarga sesama kita sendiri. Bung Karno dalam sebuah kalimat yang menyampaikan bahwa musuhku lebih mudah dan jelas, tapi kelak musuhmu lebih sulit karena kamu melawan saudaramu sendiri. Kalau kita renungkan, kalimat ini sedikit benar adanya. Kalau kita hari ini berperang di medsos, berdebat dengan keras dengan seseorang, kelompok yang beda, kita lupa bahwa mereka juga adalah anak negeri ini, sama satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Kalau kita bicara perbedaan, tentu kita akan mudah menemukan ribuan perbedaan di antara kita. Tapi manusia-manusia yang bijak justru mencari di mana titik persamaannya. Mungkin kita berbeda dengan teman kita yang beda agama, beda suku, beda ras, beda pandangan politik, beda pandangan hidup, beda cara bekerja, beda cara bagaimana mencari uang. Ada banyak cara perbedaan, beda bahasa. Tetapi kita tetap satu warna, kita tetap satu visi, satu goals, bagaimana Indonesia menjadi di atas rata-rata. Dalam pelatihan Seven Awareness sendiri, saya sering mengajak para peserta untuk mengatakan Indonesia. Pada saat saya bertanya, salam kesadaran, mereka menjawab Indonesia. Kenapa ini penting? Karena ternyata anak-anak kita, generasi Z, Alpha, kalau dijauhkan dengan Indonesia yang kita kenal, mereka lama-lama nggak bangga dengan Indonesianya. Mereka bangga dengan luar negeri. Mereka bangga dengan kampus-kampus di luar negeri. Mereka bangga dengan pekerjaan di luar negeri. Mereka bangga dengan situasi apapun di luar negeri. Dan betapa malasnya untuk kembali ke dalam negeri. Saya tidak melarang atau tidak juga tidak membela ya. Tetapi saya selalu mengingatkan buat adik-adik saya yang sedang di luar negeri bekerja maupun berkarya kuliah di luar negeri ya, maka tetap jiwa, darah, nasionalisme kita nggak boleh lentur, nggak boleh kendor. Indonesia dibangun, dimenangkan tidak karena hadiah oleh penjajah, tapi dengan perjuangan. Dulu ketika masih menjadi bangsa, bahkan belum menjadi sebuah negara, yang melawan penjajah adalah para santri-santri di pondok pesantren. Dalam revolusi jihad santri, mereka berperang melawan penjajah. Tapi kalau pasukan-pasukan yang ada dalam kerajaan, mereka akan nurut kepada rajanya. Ketika rajanya sudah menyerah kepada Belanda, maka dia pun akan nurut. Tapi siapa yang melawan penjajah ketika mereka seperti itu? Pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki kekuatan yang sangat hebat. Mereka mendorong para santri-santri memiliki semangat untuk berjuang bahwa hubul waton minal iman. Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari menjadi inisiator, motivator, dan juga pelaku sejarah, pahlawan yang mendorong para pejuang-pejuang di pondok pesantren untuk mencintai negeri ini. Karena mencintai negeri ini,
sebagian dari iman, hubul waton minal iman. Dan pondok pesantren turun langsung berjuang melawan penjajah. Maka sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat, kalau hari ini kita menghargai, kita menghormati pondok pesantren dimanapun berada, itu berarti kita mengenal sejarah kita. Tapi kalau Anda tidak menghargai, tidak mengenal pesantren, mungkin ya kita nggak menghargai pesantren yang kita kenal. Pesantren-pesantren yang sudah berumur 100 tahun, ada yang 200 tahun dan sebagainya. Mereka memiliki semangat kebangsaan yang sangat kuat. Ketika para santri-santri diminta kembali menjadi tentara atau ABRI dulu, mereka sebagian masuk dan sebagian menolak dan kembali sebagai ustadz-ustadz di pondok pesantren. Jadi tantangan kita ke depan, sahabat-sahabat yang great, teman-teman hebat, tentu saja ya bagaimana anak bangsa ini selalu bersatu, punya semangat menyatukan, tidak mudah terprovokasi oleh media sosial, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dibangun oleh pihak tertentu. Kita harus punya semangat kebersamaan bahwa Indonesia dibangun dengan tumpah darah, dengan keringat dan darah yang luar biasa. Para pejuang-pejuang meyakini bahwa suatu saat Indonesia bisa merdeka justru pada saat mereka menghadapi perang. Di dalam ilmu Seven Awareness, ketika mereka mengatakan merdeka, merdeka, pada waktu itu belum merdeka. Dengan wajah yang antusias, semangat yang tinggi, keyakinan yang hakul yakin. Mereka mengatakan merdeka. Padahal harusnya kata-katanya apa? Kita akan merdeka. Tapi mereka mengatakan merdeka dengan semangat yang sangat luar biasa. Ada keyakinan, ada getaran dalam jiwa mereka bahwa suatu saat walaupun kemerdekaan belum tentu mereka rayakan karena wafat, tapi anak cucu mereka bisa merasakan kemerdekaan. Maka saya sering ditanya oleh banyak orang, termasuk ketika di TV, apa rahasia kenapa Indonesia bisa merdeka? Dan jawabannya adalah ya, karena para pejuang-pejuang dahulu tidak pernah meminta uang sebelum merdeka. Karena para pejuang dulu nggak pernah minta gaji sebelum mereka berperang. Kalau nembak Belanda satu kepala berapa gajinya, berapa uangnya, tidak. Mereka memiliki ketulusan yang sangat luar biasa. Para pejuang-pejuang negeri ini ya bahkan berkorban jiwa, harta dan semuanya. Maka teman-teman yang great, sahabat hebat, sebagai pengisi kemerdekaan hari ini, maka kita harus menemukan 1 minute awareness, membangkitkan rasa malas, rasa nyaman, rasa pulas kita dari kebodohan, dari kemiskinan, dari ketertinggalan. Kita berlari secepat rusa yang gesit. Kita nggak boleh terlalu nyaman. Jadilah di atas rata-rata. Apapun profesi kamu. Guru di atas rata-rata. Dosen di atas rata-rata. PNS di atas rata-rata. Pejabat di atas rata-rata, profesional di atas rata-rata. Dan tentu saja orang-orang yang di atas rata-rata, mereka memiliki 1 minute awareness. 1 menit yang membuat mereka kemudian mendorong dirinya untuk menjadi pribadi yang hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Saya ucapkan selamat kembali lagi kepada negara Republik Indonesia yang hari ini memasuki 80. Perjalanan panjang ini mari jadikan sebagai momentum untuk membuat kita semakin mencintai Indonesia dengan cara-cara kita. Mari rayakan dengan cinta kita. Mari kita rayakan negeri ini dengan cinta. Sehingga ketika pemimpin punya cinta kepada rakyatnya, dia pun nggak tega menekan rakyatnya. Dia nggak tega memperlakukan rakyat dengan pajak yang tinggi. Pemimpin yang punya cinta kepada rakyatnya, dia pun akan punya empati kepada rakyatnya. Di situasi yang sulit,
Dia nggak mau membebani rakyatnya. Rakyat yang punya cinta kepada atasannya, pimpinannya, maka ikut merawat bangsa ini dengan caranya. Kalau ada cinta di antara pemimpin dan rakyat, maka persoalan-persoalan berat di bangsa ini akan hilang satu persatu. Tapi kalau antara pemimpin dan rakyat saling memanfaatkan, pemimpin memanfaatkan rakyatnya untuk penghasilannya, rakyat juga memanfaatkan pimpinannya, ya, maka tidak akan pernah selesai. Sebagai pemimpin, saya mengingatkan kepada para pemimpin negeri ini bahwa jabatan itu adalah amanah. Akan ada waktunya kita ditinggal oleh jabatan tersebut. Akan ada waktunya kita sendirian. Akan ada waktunya kita bukan siapa-siapa. Dan pada waktu itulah kita menyadari bahwa ternyata kita mungkin menemukan 1 minute warnings. Mari teman-teman yang great, kita lakukan yang terbaik buat bangsa ini. Jadilah pribadi di atas rata-rata. Saya Nanang Qasim Yusuf, Be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.